Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam substansi kesatuan dan persatuan bangsa terdapat sejumlah konsep. Dasar diantaranya adalah persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari berbagai bangsa bersatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dan dalam suatu warga negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep persatuan yang kita anut adalah konsep kewilayahan dari aspek sosial atau politik, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, udara. Hal ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kini kita anut adalah wawasan Nusantara. Negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua ialah konsep utama. Konsep utama adalah meninggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Yang ketiga ialah laut dan perairan. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat ialah laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan aspek sosial dalam konsep kesatuan bangsa. Ada beberapa aspek, yaitu A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. Yang C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isinya adalah milik bersama. Yang kedua, bahwa bahasa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa. Yang ketiga ialah bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan merasa senasib, seperjuangan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai suatu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat ialah bahwa Pancasila adalah satu-satunya filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima ialah kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh ialah bangsa Indonesia hidup berdampingan, bangsa Indonesia yang ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Yang B. Perwujudan Kepulauan Nusantara berbagai suatu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat
Pertambangan ekonomi harus serasi dan meninggalkan cita-cita khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga ialah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Yang ke-C ialah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan nasional. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu dan harus hidup serasi dengan tingkatan kemajuan masyarakat. Yang kedua, corak ragam. Budaya merupakan landasan dan modal budaya bagi bangsa Indonesia. Yang D, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah adalah hakikat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Baiklah, materi yang kedua ialah norma-norma yang berlaku di masyarakat. Manusia, masyarakat, dan ketertiban. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa disadari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisah satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup kelompok itu terjadinya interaksi antar manusia. Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya sehingga terpenuhilah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut ialah kontak. Ada dua macam kontak, yaitu 1. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi, misalnya penjual bertemu dengan pembeli. Yang kedua ialah kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang berlaku bersaing atau berlawanan, misalnya bertemu dengan pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lainnya, memiliki barang bertemu dengan pencuri. Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia. Karena kepentingan saling bertentangan agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai yang menjamin berlangsungnya hidup. Yang kedua ialah pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu ataupun kelompok. Interaksi sosial mereka juga senantiasa disadari oleh adat dan norma yang contoh norma agama diantaranya ialah A. Kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, kamu harus patuh terhadap kedua orang tua kamu harus beribadah, dan kamu jangan menipu. Yang B. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati atau sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah kamu tidak boleh mencuri milik orang lain, kamu harus berlaku jujur, kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia, kamu dilarang membunuh sesama manusia. C.
Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Setelah saya akan menjelaskan materi yang ketiga ialah gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu akar peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut sudah selayaknya tetap menjadi pondasi kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Walaupun harus kita akui bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia saat ini sangat rentan untuk melunturkan nilai-nilai tersebut. Globalisasi, kemiskinan, dan situasi politik yang tidak menentu disebut sebagai faktor utama yang menyebabkannya. Tulisan ini hendak mengkaji kepentingan nilai kebersamaan dalam masyarakat yang menjelma menjadi gotong royong ini. Landasan kehidupan bangsa Indonesia sudah seharusnya revitalisasi. Gotong royong ini harus kita upayakan secara terus-menerus dalam konteks kekinian. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, memberikan konsekuensi logis adanya keragaman situasi sosial, ekonomi, dan budaya antar suku yang satu dan suku yang lainnya. Hal ini paling nampak perbedaannya adalah bahasa dan kebudayaan yang walaupun bentuknya sama akan tetapi penyebutan dan metodenya berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Perbedaan tersebut yang menyatu dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Tanpa kita sadari, saat ini sudah mengalami pergeseran dari apa yang dicita-citakan pada tahun 1945, gempuran globalisasi di satu sisi, sementara di sisi lainnya pondasi nilai berbangsa kita yang sangat rapuh, menjadikan sebab mengapa kita sebagai bangsa dan umat Islam mudah larut dengan sesuatu yang konstruksi oleh bangsa lainnya. Atau dengan kata lain, masyarakat muslim sudah menjadi sangat pragmatis. Parameter relasi sosial diukur dari seberapa besar materi yang dimiliki oleh seseorang, bukan pada nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri seorang tersebut. Gotong royong sebagai salah satu simbol nilai luhur warisan nenek moyang warga Indonesia yang diakui memberi keuntungan sosial bagi masyarakat, serta merekatnya tali persaudaraan antara sesama. Semakin dirasa tidak up to date dengan realitas sosial dan konteks lainnya. Akibatnya, dengan banyak dialih masyarakat berangsur-angsur mulai meninggalkannya dan meremehkan dengan menggantinya sejumlah uang. Tidak bisa ikut gotong royong ronda malam, cukup diganti dengan uang. Tidak bisa ikut gotong royong bersihkan desa atau kampung, cukup diganti dengan rupiah. Sedemikian halnya dengan berbagai macam kegiatan yang melibatkan keseluruhan masyarakat. Pada level yang lebih luas, semakin memudahnya nilai gotong royong ini, maka akan menjadikan ikatan sosial atau persaudaraan sesama warga semakin melemah. Ibarat sapu lidi, semakin tipis jumlahnya akan tidak kuat ikatan talinya, sehingga tidak mampu digunakan untuk menyapu kotoran dan jumlah banyak dan mudah patah oleh alam atau sebab perlakuan yang salah dan pemiliknya. Artinya, bangsa kita sudah kehilangan kekuatan bahwa seseorang mempunyai kawan seperjuangan yang mampu dijadikan kawan untuk menyelesaikan berbagai macam. Baiklah, materi yang keempat ialah konstitusi negara.
Konstitusi negara. Pengertian dan konsep dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris ialah constitution atau dalam bahasa Belanda ialah constitutie. Secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah Undang-Undang Dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan secara naskah tertulis, padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah constitution menjadi undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang ada percakapan sehari-hari memakai kata grondwet atau grond ialah dasar, wet sama dengan undang-undang, dan grundet atau grund sama dengan dasar, gestet sama dengan undang-undang. Yang keduanya menunjukkan pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan. Umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama, lebih luas daripada undang-undang dasar. Yang kedua, sama dengan pengertian undang-undang dasar. Konteks konstitusi dapat mempunyai arti luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping ini masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercantum dalam undang-undang dasar. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan. Baiklah, materi yang kelima ialah hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isinya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintah dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya seluruh negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalam seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya.
Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila. Dari pidato Insinyur Soekarno, diharapkan para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif, subjektif, sifat subjektif. Maksudnya, Pancasila merupakan hasil perenungan dari pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan bersifat objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai objektif universal diyakini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi-materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-8. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.